Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kajian fikih kita pada hari ini kita akan beranjak dari yang biasanya kita bahas tentang fikih sholat yang ritual ibadah kepada fikih yang transisi. Ada ritualnya tapi juga ada kaitannya dengan muamalah maliyah, yaitu fikih zakat. Jamaah sekalian, kalau kita biasanya membagi fikih itu ada dua, fikih ibadah dan fikih muamalah, begitu ya. Nah, ternyata ada transisi di mana ritualnya masih sangat kental tapi sudah masuk ke wilayah muamalah, yaitu zakat. Kenapa saya bilang zakat itu transisi? Kalau bicara secara harta, ya zakat itu kan mengeluarkan sebagian harta kita. Tapi ada aturannya, ada ketentuannya. Zakat itu tidak sama dengan infak atau sodakoh yang sifatnya bebas, mau kayak gimana aja, mau untuk apa saja, dari harta yang mana saja, oleh siapa saja, atur sendiri, terserah. Itu namanya infak atau itu namanya sodakoh. Bentuknya pun juga nggak harus, ya istilahnya nggak harus harta ya. Orang tersenyum saja itu sudah dianggap sodakoh. Kita kecurian, Pak, harta kita ini diambil orang, itu menjadi sedekah juga. Makanya negara kita ini banyak pahalanya, Pak, karena hartanya banyak dicuri oleh pejabatnya, kan dikorup. Nah, itu sedekah juga tuh, Pak, buat para koruptor jatuhnya itu ya. Tapi kalau zakat itu beda. Zakat itu ada ketentuan-ketentuannya dan agak, nah ini dia nih, kalau kita terapkan ketentuan-ketentuan zakat itu, maka pada akhirnya zakat itu akhirnya hanya tinggal ritual saja. Akhirnya hanya tinggal ritualnya. Kalau secara fungsi dan kemudian katakanlah manfaatnya, ya boleh dibilang nggak terlalu ngefek juga. Nah, begini jamaah sekalian, saya harus awali dulu dalam prosesnya ya, proses pensyariatan ibadah zakat. Kurang lebih hampir sama dengan ritual sholat. Zakat itu juga mengalami proses yang cukup panjang, di mana dalam sholat ya, kalau dalam sholat itu, Pak, separuh dari kehidupan Nabi, dari sejak beliau diangkat jadi Nabi nih sampai Isra Mi'raj, itu kan belum ada sholat 5 waktu. Itu separuh loh, Pak, separuh perjalanan. Setelah Isra Mi'raj sampai Nabi wafat itu kurang lebih ya separuhnya lagi. Jadi kalau kita lihat 23 tahun masa kehidupan Nabi sebagai utusan Allah, separuhnya itu belum ada sholat 5 waktu, separuhnya. Ya sholatnya baru sholat malam aja, seperti tadi dibaca ayatnya, wa minal laili fatahajjad bihi, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu. Sholatnya cuma tahajud. Nah, begitu ada Isra Mi'raj, lalu ada kewajiban 5 waktu. Nah, tahajudnya itu tetap ada ya, cuman diturunin levelnya. Makanya dikatakan fatahajjad bihi nafilatan laka, sebagai ibadah tambahan saja. Yang pokok udah pindah dari sholat tahajud malam itu menjadi 5 waktu. Itu prosesnya panjang itu, Pak. Bahkan setelah Isra Mi'raj saja sholatnya belum 17 rakaat, masih 2 rakaat, Pak. Zuhur 2, asar 2, maghrib, isya, subuh 2. Jadi sehari semalam baru 10 rakaat. Setelah itu baru disempurnakan. Termasuk waktu itu para sahabat kalau sholat itu
masih ngobrol Pak antara temennya dengan yang kanan kirinya itu, Allahu Akbar, terus dia ngobrol aja gitu kayak kita lagi tawaf Pak. Awalnya baca doa, lama-lama capek nanya, lu hotel lu kelas berapa? Ya kan begitu. Jadi masih banyak penyempurnaan gitu ya. Sampai akhirnya menjelang Nabi wafat, sholat itu menjadi sempurna. Nah, kurang lebih begitu juga Pak dengan zakat. Kalau di awal-awal tuh cuman infak, fisabilillah gitu, tapi menjadi sebuah paket yang lengkap aturan zakat itu Pak, itu adanya di akhir. Adanya di akhir dari kehidupan Nabi. Makanya Pak, kalau kita baca tentang misalnya zakat tanaman, zakat hewan dan sebagainya, kita malah nggak ketemu dari hadis Nabi yang langsung. Enggak. Kita ketemunya di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah. Nah, beliau tuh bikin sebuah peraturan yang harus dijalankan oleh para katakanlah gubernur-gubernurnya gitu ya. Pungutlah zakat dengan ketentuan begini. Nah, itu Pak, ada ketentuan misalnya kalau punya kambing 40 ekor kena zakat, punya sapi 30 ekor kena zakat, punya unta 5 ekor. Itu hadisnya dari hadis Abu Bakar. Kita tidak mendengar langsung dari Nabi gitu ya. Ya tentu Abu Bakar bukan ngarang, ya dari Rasulullah juga, cuman implementasi ya syariat zakat yang sudah lengkap itu justru kita melihatnya di zaman Abu Bakar itu. Kalau di zaman Rasulullah tuh belum terbentuk secara sempurna. Ya miriplah dengan kajian kita tentang sholat tarawih Pak. Di masa Rasulullah sholat tarawih itu belum sempurna pensyariatannya. Masih ada ilat ini, ilat itu, sehingga nggak dijalankan. Malah diliburkan sama Nabi karena takut diwajibkan. Baru nanti di zaman Umar kita melihat bahwa Umar itu mengerahkan seluruh kaum muslimin untuk melaksanakan sholat tarawih setiap malam di Masjid Nabawi di malam-malam bulan Ramadan. Kalau yang di masa Rasulullah itu cuma 3 kali doang Pak. Setelah itu oleh Nabi diliburkan, cuti langsung begitu, sampai Nabi wafat bahkan karena takut Nabi itu akan diwajibkan. Nah, bentuk wujud yang sesungguhnya, yang realnya tentang sholat tarawih, nah itulah yang kita lihat di zaman Khalifah Umar. Di masa Rasulullah tuh belum sempurna pembentukannya. Ibarat janin Pak, udah ada sih ya, ini bakalannya jadi muka, ini jadi tangan, ini jadi kaki, tapi belum sempurna. Ibaratnya janin tuh baru berapa minggu nih janin itu, ya kan? Nah, kalau dia sudah 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, bahkan udah lahir, nah itu udah jadi yang sempurna. Syariat zakat gitu Pak, di zaman Rasulullah tuh belum terlalu sempurna. Memang begitulah Allah maunya, prosesnya tuh panjang gitu ya. Sampai yang bentuk sempurnanya itu ya di zaman Nabi mau menjelang wafat, dan betul-betul kelihatan wujudnya itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, jadi jamaah sekalian, kalau kita ngomongin aturan zakat, ini unik nih Pak ya. Karena apa? Karena hampir-hampir kita itu tidak terkena kewajiban zakat. Kita nih Pak. Kenapa? Karena begini Pak, orang walaupun punya harta, tapi kalau hartanya diputar, diinvestasikan, dijadikan modal usaha, bergerak, mengalir gitu ya, itu sama sekali tidak terkena kewajiban zakat. Zakat itu hanya berlaku pada harta yang ditimbun, tidak diputar. Dengan dalil surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata. Az-zahab wal fiddah itu uang dinar, emas, wal fiddah uang dirham, perak. Harusnya orang kalau punya uang itu uangnya diputar gitu, dijadikan modal bisnis gitu. Selama itu diputar nggak ada zakatnya. Tapi kalau orang itu menahan harta itu tidak diputar, disimpan saja, istilah Al-Qur'annya itu dijadikan yaknizuna,
jadikan kanzun, harta yang dipendam, yang nggak diapa-apain, ditumpuk-tumpuk saja. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak diserahkan zakatnya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Beri kabar gembira dengan azab yang pedih, yauma yuhma fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Emas peraknya akan dibakar sehingga dia menjadi bara, ya, bara yang terbuat dari emas gitu ya. Lalu bara emas dan perak itu ditempelkan di jidat mereka, di perut mereka, di punggung mereka, lalu dikatakan, tuh rasain, itulah yang kamu timbun. Jamaah sekalian, kata kuncinya adalah ditimbun, tidak diputar. Nah, maka harta yang ditimbun itulah yang kena zakat, Pak. Nah, bukan harta yang banyak, enggak. Ini agak berbeda prinsipnya dengan pajak, ya Pak. Pajak itu, ini kalau logika fikih atau hukum pajak itu, ya makin banyak transaksi gitu ya, makin banyak keuntungan, makin banyak pemasukan, ya makin kena pajak gitu Pak. Ya makanya artis-artis yang pada sok flexing gitu Pak. Dia flexing, dia pamer-pamer rumah, pamer mobil, pamer apa. Nggak lama kemudian Dirjen Pajak langsung bilang, ya siap, nanti kita segera datang, kena pajak gitu kan, pajak kekayaan, pajak apa. Zakat nggak begitu Pak. Zakat itu yang terkena kalau dia berhenti. Tapi kalau dia muter terus gitu ya, sebagai sebuah usaha, sebagai bisnis dan sebagainya, nggak ada itu kewajiban zakatnya. Nah, lebih implementatif lagi adalah begini contohnya Pak, bahwa orang yang punya harta banyak ya, itu baru kena zakat kalau banyaknya itu ada ukurannya. Tadi misalnya sapi ya Pak, kalau cuman punya 10-20 ekor itu nggak ada zakatnya. Nah, di dalam suratnya Abu Bakar kepada para gubernurnya disebutkan sapi itu batasnya 30. Di atas 30 dan sudah dimiliki selama setahun baru ada zakatnya. Kalau kambing 40, kurang dari 40, 39 aja itu nggak ada zakatnya. Nah, sedangkan unta itu 5. Itu Pak, peraturan itu sumbernya dari Nabi pastinya, dan itu syariat Islam. Nah, oleh karena itu ya orang punya ternak Pak, kalau di luar dari 3 itu Pak, di luar dari kambing, sapi dan unta, secara fikih zakat nggak masuk. Punya ternak ayam 10.000 ekor, itu nggak ada fikih zakatnya. Maksudnya tidak ada hadis Nabi ya yang menyebutkan tentang hal itu. Nah, kalau seandainya zakat ini pure muamalah, silahkan Anda kias-kias. Tapi masalahnya zakat ini juga punya dimensi ritual ibadah yang tidak boleh dengan seenaknya kita kias. Lagian 3 hewan itu juga tidak saling mengkias itu Pak. Kita buat hitung-hitungan begini. Orang punya sapi baru kena zakat kalau 30 ekor. Kenapa kalau unta baru 5 ekor sudah kena zakat? Emang berapa harga sapi dan berapa harga unta? Saya sih nggak tahu Pak berapa harga unta. Anggap ya, unta itu harganya 2 kali lipat dari sapi. Anggaplah, karena kan dia lebih gede gitu ya. Kalau sapi kita anggap misalnya harganya 25 juta sapi ya. Nah, baru kena zakat kalau dia 30 ekor. Jadi 25 kali 30 berapa Pak? Lalu unta cuma 5 ekor kena zakat Pak. Padahal harga unta anggaplah 2 kali harga sapi. Berarti kalau sapi tadi 25, kita anggap 50 juta tuh 1 ekor unta. Tapi kali 5, 250 juta udah kena zakat. Sementara kalau sapi sampai 30 ekor itu belum kena zakat. Gitu kan? Artinya dia tuh tidak balance gitu sebenarnya. Nah, terus kita mau gimana? Mau kias kemana? Gitu. Belum lagi nanti kambing, ya kan 40 ekor. Kalau kambing satunya taruhlah 3 juta.
3 juta kali 40 berarti kan baru berapa, 120 juta. Itu angka-angka itu sama sekali tidak mencerminkan kira-kira kalau sekian juta baru kena zakat. Enggak, ya tergantung jenis hartanya. Sama-sama ternak, tapi kalau antara kambing, sapi dan unta ternyata nilainya beda gitu. Nah, belum tadi tentang misalnya kayak uang ya. Kalau di masa Rasulullah, uangnya itu kan bentuknya real, yaitu uang yang emas itu ya, memang emas gitu ya. Nah, di masa Nabi ada 3 jenis alat tukar selain emas dan perak, dinar dan dirham. Ada satu lagi yang terbuat dari besi, yang nilainya rendah. Disebutnya istilahnya kalau di masa itu fulus. Ada zahab, ada fiddah, ada fulus. Nah, Al-Quran atau hadis sama sekali tidak bicara berapa fulus yang Anda punya sehingga terkena zakat, itu nggak ada gitu. Nah, sehingga kalaupun hari ini misalnya, hari ini Pak ya, orang sudah tidak lagi menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar, tapi pakai rupiah gitu ya. Nah, itu khilafiyah tuh diantara ulama kontemporer. Apakah bisa uang rupiah ini dikias dengan emas dengan perak? Pertanyaan pertama, kita mau kiasnya ke emas apa ke perak? Itu aja udah berantem tuh Pak para ulama zaman sekarang gitu kan. Nah, yang lain mengatakan oh nggak bisa, yang terkena zakat itu hanya emas dan perak. Yang kalau Anda punya bukan emas bukan perak, ya nggak kena zakat gitu. Nah, begitulah akhirnya zakat itu ada dimensi ritualnya yang tidak, ya katakanlah tidak masuk akal gitu ya. Seperti kita sholat Pak, kan nggak ada rumusnya. Kenapa subuh cuma 2? Harusnya kan subuh 12 Pak, biar sekalian olahraga, peregangan badan dan sebagainya, kalau pakai akal gitu ya. Kenapa kalau wudhu di zaman Nabi itu wudhu boleh ya mengusap sepatu ya, dalam musim dingin sepatunya nggak dilepas, begitu wudhu giliran cuci kaki sepatunya nggak dilepas Pak, diusap aja. Tapi ngusapnya itu Pak bukan bagian bawah, bagian atas. Ali bin Abi Thalib mengatakan laukana dinu bil aqli, seandainya agama ritual itu hanya mengandalkan akal dan logika, seharusnya yang diusap itu bukan atas, bawah. Karena bawah itulah yang kemungkinan banyak nginjak-nginjak kotoran. Tapi ternyata yang diusap atasnya, itu kan nggak masuk akal. Tapi karena itu ritual, ya sudah, ikutin aja. Maunya Allah begitu ya begitu. Ritual tuh nggak ada logikanya gitu Pak. Makanya kenapa kok sapi itu 30, ya unta itu 5, kambing itu 40, itu udah dari sononya. Lo nggak usah pikirin berapa nilainya begitu. Nah, jadi jamaah sekalian, kalaulah misalnya kita sekarang punya uang, lalu pecah dua nih para ulama. Ada yang mengatakan uang rupiah bisa dikias dengan emas. Ada yang bilang tidak bisa dikias tapi dengan perak. Dan ada yang mengatakan tidak bisa dikias. Rupiah ya rupiah, berarti nggak kena zakat. Nah, anggaplah kita ambil salah satu pilihan. Misalnya kita anggap rupiah kita ini boleh kita kias dengan emas. Emas itu kan kena nisabnya 85 gram Pak. 85 gram itu kalau kita kaitkan dengan rupiah, berapa nilai rupiahnya? Anggaplah 1 gram itu 1 juta. Ya, berarti kalau kita dapat duit 85 juta, barulah itu kena nisab gitu. Di bawah 85 juta nggak kena nisab gitu. Itu satu. Yang kedua, tidaklah zakat itu diwajibkan kecuali setelah dimiliki selama 1 tahun, 1 haul itu istilahnya. Nah, uang 85 juta yang kita terima itu harus, nah tadi itu ditimbun dulu selama 1 tahun di dalam tabungan kita. Kalau belum ditimbun selama 1 tahun, belum ada kewajiban zakatnya. Nah, oleh karena itu belum tentu orang punya duit 85 juta, 100 juta, 200 juta dan sebagainya, ujuk-ujuk dia wajib zakat, belum tentu. Kalau pakai fikih zakat, nah gitu. Nah, cuman di zaman sekarang memang kayak Dr. Yusuf Kordowi dan banyak pendukungnya kemudian mengobrak-abrik itu semua. Alah, nggak usah lah pakai begitu-begitu. Pokoknya gini aja, berapapun Anda dapat, potong 2,5% gitu. Nah, kalau itu sih aliran bebas lah, nggak pakai fikih. Jadi
zakat itu diatur dengan enaknya gimana gitu ya. Qardawi termasuk orang yang mendhaifkan hadis tentang nisab dan mendhaifkan juga hadis tentang haul. Tentang nisab itu harus zakat tuh baru kena kalau udah nisab. Menurut Qardawi hadisnya dhaif. Jadi dia nggak pakai nisab. Jadi ya kembali ke asal. Berapapun Anda dapat harta, ya keluarkanlah zakatnya. Dan berapa lama Anda memilikinya, sehari 2 hari udah wajib kena zakat gitu. Tapi kalau kita kembali kepada yang basic, yang asli fikih zakat, maka semua harta itu ada syaratnya untuk bisa kena zakat. Yaitu tadi, kalau kita punya uang 100 juta misalnya Pak ya, lalu baru sebulan 2 bulan langsung kita pakai duitnya buat beli ini beli itu, bayar ini bayar itu, ya udah nggak kena zakat. Orang dia nggak sampai setahun kok kita simpannya itu gitu ya. Nah apalagi zakat profesi, nah itu memang sudah zakat yang di luar dari fikih zakat yang asli, yang ori gitu ya. Ini fikih zakat buatan orang-orang zaman sekarang yang diinisiasi awalnya oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam disertasinya fikih zakat, dan kemudian banyak dikembangkan di mana-mana termasuk di Indonesia. Kalau secara aslinya orang bergaji 10 juta, 20 juta, 30 juta, bahkan 100 juta pun itu tidak kena zakat. Tidak kena zakat. Kecuali misalnya dia, anggaplah begini, dia punya gaji katakanlah 20 juta sebulan. Terus dia hemat hidupnya, dipakailah separuhnya 10 juta buat kehidupannya dia, lalu 10 jutanya dia tabung. Jadi setiap bulan dia nabung 10 juta. Itu Pak baru nembus nisab. Paling tidak kalau udah 9 bulan gitu Pak. Karena sebulan 1 juta, 9 juta, 9 bulan 9 juta. Ya kan? Sebulan 10 juta, 9 bulan 90 juta. 90 juta itu tembus nisab gitu. Tapi di bulan ke-9 itu dia tidak wajib zakat. Kenapa? Karena baru tembus nisab, haulnya belum. Nah, harus ditambah 12 bulan lagi gitu kan. Jadi 90 juta itu tembus nisabnya. Nah, kemudian tunggu setahun berarti 12. Nah, sambil berjalan kan nambah 10 juta 10 juta, jadi 9 tambah 12 berapa itu? 210 juta. Nah, pada saat 210 juta itulah dia kena zakat 2,5% dari 210 juta itu. Pertanyaannya, emang ada orang yang secara rutin nabung terus tabungannya nambah terus? Biasanya sih udah gatel Pak. Wah, ada tabungan kosong Pak, nganggur nih, umroh atau lagi beli tanah, beli ini, beli itu dan sebagainya gitu kan. Akhirnya nggak zakat-zakat itu Pak gitu. Nah, oleh karena itulah maka kayak Dr. Yusuf Al-Qardawi kayak gitu tuh melihat, wah kalau begini caranya malu kapan zakatnya gitu. Akhirnya dia cegat, udah nggak usah pakai nisab, udah nggak usah pakai haul, begitu lu terima lu keluarin aja 2,5% begitu Pak. Nah tapi kalau kita setia dengan syariat zakat yang ori, yang asli, memang akhirnya zakat itu jadi sedikit Pak, jadi sedikit. Karena yang terkena kewajiban zakat itu bahkan orang kaya sekalipun belum tentu dia kena zakat. Tanah, rumah, apa dan sebagainya. Kalau basic aslinya Pak, Nabi itu punya rumah banyak, nggak cuma 1. Orang bininya aja 9, ya kan? Rumahnya ada 9 Pak, karena nggak mungkin dicampur juga, bisa berantem itu Aisyah sama Maimunah sama Musalamah, masing-masing ada rumah, ya kan? Dan itu rumah Nabi, bukan rumah istri. Pernah dengar Nabi bayar zakat rumah dan tanahnya? Enggak gitu. Terus kenapa kita sekarang jadi ada zakat rumah? Kalau rumah yang pertama nggak pernah zakat, kalau rumah kedua, ketiga baru pernah zakat. Itu belajarnya sama Dirjen Pajak itu Pak. Iya, belajar dari Dirjen Pajak diterapkan di dalam fikih zakat gitu. Sebenarnya itu zakat tapi aromanya aroma pajak gitu. Karena diambilnya dari situ. Kalau pakai fikih yang asli Pak, nggak kena gitu, nggak ada yang kena zakat itu, benar-benar nggak ada yang kena. Sehingga akhirnya kalaupun bikin lembaga ambil zakat, nggak ada yang bayar zakat Pak. Kenapa? Karena secara hukum fikihnya memang nggak kena. Mau bilang apa? Nah kan rugi bandar nih yang punya lembaga-lembaga ambil zakat. Nah kemudian
Ada nih disertasinya Qardawi, cakep juga nih idenya. Apa? Udahlah, nggak usah mikirin nisab, nggak usah mikirin haul, yang penting lu bayar, gitu kan? Biar pundi-pundi lembaga-lembaga amil zakat jadi banyak. Sama satu lagi Pak, yang unik juga, yaitu zakat secara kolektif. Ini nggak ada di zaman Nabi, nggak ada di dalam fikih zakat yang asli. Kolektif Pak. Orang itu terkena kewajiban zakat karena dia mukallaf. Kalau dia tidak mukallaf, maka dia tidak terkena kewajiban zakat. Orang kafir Pak, nggak kena kewajiban zakat. Yang kena kewajiban zakat yang muslim aja. Itu pun dihitungnya berdasarkan kekayaan individu. Misalnya gini Pak, seorang suami ya dengan istrinya itu nabung Pak dari penghasilan mereka berdua. Ditabung, lalu mereka punya tabungan 100 juta dan sudah sampai 1 haul. Pertanyaannya, apakah tabungan mereka berdua milik suami dan istri itu terkena zakat? Dari 100 juta harusnya kan kena Pak, karena udah 1 haul gitu ya. Tapi pertanyaannya gini, ini duit 100 juta ini punya siapa? Punya berdua. Oke, kalau punya berdua, masing-masing sahamnya itu berapa persen? Kalau ternyata dibilang sama nih, kita seimbang nabungnya bareng, jadi 50-50, berarti 50 juta punya suami, 50 juta punya istri. Itu Pak, dua-duanya nggak kena zakat. Kenapa? Karena zakat itu harus 85 juta milik pribadi, bukan milik bersama gitu. Nah kalau milik bersama Pak, orang punya tabungan 5 juta, dia kumpulin bareng-bareng, semuanya kena zakat. Ya enggak. Kena zakat tuh kalau secara pribadi dia punya 85 juta sudah setahun baru dia kena zakat. Nah kalau suami istri punya gocap-gocap ya kan, dikumpulin kan jadi 100 juta. Nah itu masing-masingnya malah nggak kena. Kecuali gini, kalau dari 100 juta 90 juta punya suami, yang punya istri cuma 10 juta. Nah suaminya yang kena zakat, istrinya malah enggak. Karena kewajiban zakat itu kewajiban individual sebenarnya, bukan kewajiban keluarga, bukan kewajiban kolektif, bahkan juga bukan kewajiban yang bersifat institusi. Nah, dalam fikih zakat modern semua itu ditabrak, Pak. Makanya ada zakat perusahaan. Sebuah perusahaan dianggap individual. Jadi kalau dia punya kekayaan, itu dikeruk juga sebagai zakat gitu. Nah sesuatu yang kalau dalam fikih zakat yang asli itu enggak. Jamaah sekalian, lepas dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama klasik dan modern tentang fikih zakat, tapi kita semua menangkap pesan bahwa pikirannya begini, kalau dana zakat bisa ditarik dari umat Islam, maka dana ini sangat besar manfaatnya. Kalau itu kita semua sepakat Pak, ya kan? Yang nggak disepakati adalah ini nariknya dengan pakai nama zakat atau pakai nama yang umum aja, infak dan sodakoh. Kalau pakai zakat, nah itu yang jadi masalah. Soalnya bukan apa-apa, begitu dananya sudah terkumpul, kalau pakai zakat Pak ya, menyalurkannya juga harus sesuai dengan ketentuan zakat yang ada di dalam surat At-Taubah itu, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Ada 8 itu Pak. Dan diawali dengan adatul hasr dengan kata-kata innama. Hanya itu saja yang 8 yang boleh dapat harta zakat. Pak, dari 8 itu kalau kita periksa satu-satu, yatim aja nggak masuk tuh Pak. Anak yatim itu nggak masuk. Padahal dalam kepala kita, oh ya harusnya anak yatim dikasih lah, ya, kesian. Ternyata enggak Pak. Apa sebabnya? Karena yatim saja itu belum tentu membutuhkan, karena banyak anak yatim yang miliuner. Bapaknya orang kaya, dapat warisan gede, yatim sih, tapi kaya. Nah yang diukur bukan punya bapak apa enggak, yang diukur dia fakir miskin atau bukan, gitu. Termasuk janda Pak. Janda juga yang kaya raya banyak gitu ya. Nah, yang dimaksud bukan janda kaya pastinya, fakir miskin bukan gitu. Jadi bukan masalah yatimnya ya jandanya, tapi fakir miskinnya begitu. Nah, yang unik adalah ketika mau bangun masjid gitu.
Dari 8 asnaf nggak ada disebutkan untuk bangun masjid, itu nggak ada. Bangun pesantren, madrasah, majlis taklim dan sebagainya nggak ada. Nah, sehingga ketika nggak ada, orang jadi ribut lagi. Terus boleh nggak kita pakai dana zakat untuk nih nambahin AC biar dingin, nambahin karpet biar enak empuk gitu, atau nambahin menara, kubah dan sebagainya, bebasin lahan buat pelebaran masjid, mungkin buat parkiran dan sebagainya, boleh nggak dari dana zakat? Diskusinya sampai pagi lagi tuh Pak. Kenapa? Karena yang satu mengatakan, loh nggak ada masjid itu di dalam asnaf yang 8. Yang lain bilang nggak ada sih, tapi kita masuk lewat jalur fisabilillah. Ini kan di jalan Allah, begitu Pak. Nah begini Pak, sekedar tahu aja, kalau di zaman Nabi asnaf fisabilillah itu memang spesifik, yaitu perang secara fisik. Dulu Pak, di awal-awal yang boleh perang tuh hanya orang kaya, karena kan perang butuh modal, beli senjata, ya, beli kuda pastinya. Nggak mungkin kan Pak, perjalanan seminggu terus jalan kaki sampai sana capek, nggak jadi perang. Harus punya kuda atau minimal onta, gitu kan. Harus punya perbekalan, harus punya senjata apa itu tameng apa segala macam gitu. Harus ninggalin duit buat anak istri. Kan perang itu sebulan Pak, masa anak istrinya tiap hari ngirim surat, Pak lapar Pak gitu kan, nggak mungkin. Jadi memang harus punya duit banyak untuk bisa perang. Nah kalau yang penghasilannya pas-pasan para sahabat, apa Nabi mundur nggak usah ikut, nggak perlu pikirin diri lu sama anak-anak musuh, perang yang kaya-kaya aja kata Nabi. Nah yang miskin-miskin pada ngelengek Pak, ya nggak boleh jihad gitu kan, nggak punya duit gitu. Nah dari zakat itulah kemudian disubsidi Pak, subsidi buat para mujahidin yang mau perang nggak punya duit, tuh dikasih subsidinya gitu Pak. Jadi mujahidin beneran yang mau perang gitu, di masa Rasulullah. Nah problematikanya adalah ketika perang udah usai sudah menang dan sebagainya, udah nggak ada musuh, ini asnaf fisabilillah mau dicoret aja Pak, dicariin ini apa kias-kiasnya. Sebagian ulama mengatakan ya udah, kalau kayak Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan begini, nih para ustadz yang ditugaskan di daerah orang kafir, ya di daerah Islam yang minoritas, di negeri-negeri yang belum ada Islam di sana, itu sama tuh kayak mujahidin. Dia lagi berjuang di jalan Allah, meninggalkan kampung halaman, keluarga dan sebagainya, lagi menyebarkan agama Islam, cuman bukan pakai pedang tapi pakai pena. Nah gitu. Nah itulah mujahidin fisabilillah gitu. Kata Qaradawi Pak. Gitu. Nah di sini bilang Pak Ustadz juga mujahidin, berarti dapat juga, walaupun mobilnya Alphard, Pajero dan sebagainya. Nah itu yang kemudian jadi perdebatan, boleh nggak ya Pak Ustadz dapat duit honor diambil dari zakat gitu. Ya sebagian mencoba melakukan kias dari situ Pak, dikias-kias aja gitu kan. Nah intinya gini, menggunakan harta zakat itu ribet. Kenapa? Karena ada dalil yang membatasi hanya 8 asnaf gitu. Nah itulah problematikanya. Seandainya dari awal nggak dibilang zakat, aman Pak. Infak, sodako apa itu aman aja. Infak kok ya Pak. Kita nih misalnya gini ya, kita bikin hajatan, misalnya mantu Pak, lalu kita ngundang tetamu kan, kita kasih makanan gitu Pak. Ngundang orang pengantenan, kita kasih makan, mereka pada makan. Saya tanya, dapat pahala nggak Pak? Dapat pahala nggak Pak ngasih makan orang banyak tetamu itu? Dapat lah, masa nggak dapat gitu? Dapat. Bisa nggak dibilang itu zakat? Ya enggak, ya bukan zakat. Terus apa? Ya sedekah itu namanya, ya kan? Atau hadiah, atau hibah, atau apalah. Tapi yang jelas ada tamu datang ke rumah kita, kita suguhin makanan, kita dapat pahala Pak. Tapi kita nggak bisa bilang itu anggap aja zakat. Ya enggak lah, karena zakat ada aturannya, ketentuannya gitu. Nah maka kalau mau dapat pahala yang nggak banyak aturan yang ribet, jangan masuk ke zakat, masuk aja ke infak, ke sodakoh. Apapun itu kalau bermanfaat, punya nilai positif, ya itu dapat pahala Pak. Ya ibarat kata begini Pak, nih Nabi kan pernah ya lewat satu kuburan, terus kata Nabi itu orang lagi diseksa, terus sama Nabi ditancepin pohon Pak, ya kan, batang pohon celep gitu. Sekarang kuburannya udah adem tuh,
bukan karena ada pohonnya, tapi dari nanam pohon tuh ada manfaatnya gitu kan. Nah manfaatnya itulah yang jadi semacam kayak ya untuk memberikan pahala buat orang yang di dalamnya itu Pak. Nanam pohon Pak, itu kita dapat pahala. Kita nanam pohon mangga di belakang rumah, mangganya berbuah, dimakan codot. Dapat pahala Pak gitu. Pahala apa? Pahala zakat. Ya enggak lah, mana ada zakat kepada codot? Enggak ada. Kalau kepada codot itu jatuhnya infak, jatuhnya sodako gitu Pak. Jadi kalau mau yang istilahnya dapat pahala yang banyak, jangan zakat. Zakat malah ribet urusannya, ada hitung-hitungannya, dikeluarkannya harus memenuhi kriteria, pokoknya ribet lah gitu kan. Tapi pertanyaan gini, kenapa orang di mana-mana yang diributin zakat, 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 sedangkan infak dan sodako yang lainnya itu padahal real banget ya, itu nggak banyak diurus gitu Pak. Nah ini yang jadi pertanyaan. Boleh jadi kenapa zakat yang diuber-uber? Karena zakat itu kan wajib Pak. Zakat itu wajib. Zakat itu kan rukun Islam. Maka kalau kita masukkan dari jalur zakat, biar orang-orang pada gemar bayar zakat gitu kira-kira. Tapi logika seperti itu Pak sebenarnya agak bermasalah kalau dibandingkan dengan faktanya di Indonesia. Gini Pak, kemarin saya baru baca berita, ternyata negara yang paling banyak jumlah masjidnya di dunia ini Pak, ternyata bukan Saudi, ternyata bukan Mesir, ternyata kita Pak, Indonesia. Indonesia itu adalah negara dengan jumlah masjid terbanyak di dunia. Ya wajar Pak, secara statistik didukung. Kenapa? Karena jumlah kaum muslimin terbesar di dunia itu adalah di Indonesia. Maka kalau Indonesia adalah negara yang masjidnya paling banyak sedunia, masuk akal Pak, logis gitu ya. Nah tapi yang paling unik, yang bikin orang Saudi pada heran, kok bisa sih negaranya tidak punya APBN untuk bangun masjid, tapi kok masjid paling banyak di Indonesia? Karena kalau di Saudi Pak, semua masjid itu milik pemerintah, dibangun pakai APBN-nya negara. Dan di Indonesia tidak ada APBN buat bangun masjid, nggak ada Pak. Gitu. APBN bangun sekolah iya, bangun kampus iya, kalau masjid enggak. Gitu. Tapi bersamaan dengan itu pula, Indonesia juara jumlah masjid. Pertanyaannya, dari mana duitnya? Dari zakat? Enggak. Dari kencelengan Pak. Di pinggir jalan pasang speaker ya, terus ada yang mintain pakai serokan, setelin Murattal, setelin Jainuddin MZ gitu Pak. Itu Jainuddin dari pagi sampai malam, mau pagi lagi tuh ceramah aja nggak berhenti kasetnya Pak, ya kan. Nah pakai serokan gitu. Itu Pak kelihatannya gitu Pak, ternyata hasilnya gede, bahkan udah jadi modus Pak. Masjidnya kagak ada, orang nyerok aja di pinggir jalan, kasih aja gambar masjid ya, baliho apa segala macam, masjidnya kagak ada. Masjidnya di mana gitu, pokoknya dia nyerok aja. Dan lucunya Pak, ada aja orang yang ngasih dengan uang receh Pak, dengan uang receh. Itulah kekuatan receh itu di situ Pak, ya kan. Walaupun dibilang receh gitu kan, itu pertanyaan receh gitu misalnya kan, Pak Mahfud MD bilang itu perkataan receh tuh gitu kan. Tapi ternyata yang uang receh ini Pak, itulah yang membesarkan masjid dan membangun masjid. Nih Pak, masjid kita ini saya yakin pemasukannya dari kotak amal, nggak ada dari negara gitu, misalnya dari Pak Lurah, Pak Camat gitu, atau wali kota tiap bulan ngasih 100 juta ke masjid, kagak Pak, enggak. Dari mana? Kotak amal loh, kotak amal loh. Kalau lagi Jumat pastinya kan kotak amal beredar gitu kan. Pak, orang Saudi bingung Pak, ya, kok ada masjid bisa dapat pemasukan sendiri, dari mana? Ya kita jawab dari kotak amal gitu. Kotak amal apaan? Dia tanya gitu kan. Ya kotak amal, ya kotak isinya amal. Isinya kita orang pada duit receh Pak. Nggak ada itu kotak amal isinya 100 ribuan semua tuh, enggak. Ya paling gede juga gocap yang warnanya biru-biru gitu kan. Ya yang merah-merah kadang-kadang ada gitu ya. Tapi yang paling banyak mah yang goceng dah gitu kan. 2000 juga ada tuh Pak. Pokoknya yang begitu-begitu, udah kumel-kumel ya, isinya bakteri semua gitu ya. Tapi Pak, saya tuh suka iseng Pak. Kan saya khutbah. Begitu saya khutbah tuh di pojokan biasa tuh pengurus lagi pada ngitung duit kan. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah.
Dapat berapa Jumat ini? Wah gitu kan, macam-macam tuh, 10 juta, 20 juta, 30 juta, gitu macam-macam. Tahu kalau kita berapa nih setiap hari Jumat? Nggak ada yang mau buka ya. Berapa itu? 7 juta? Lumayan lah Pak, 7 juta gitu kan. Nah makanya di daerah saya tuh Pak, masjid banyak itu Pak. Gara-garanya tadinya cuma satu masjid, tapi begitu lihat, tiap Jumat kotak amalnya banyak gitu kan. Musola Pak, pada memerdekakan diri bikin masjid Pak, bikin proklamasi gitu, saingan gitu kan. Dan alhamdulillah pemasukannya jadi naik gitu, gara-gara dia bikin sholat Jumat, jamaahnya jadi banyak dan kemudian kotak amalnya jadi banyak. Nah, masjid dan kotak amal itu punya kaitan yang hubungan yang sangat erat Pak. Ya kan, makanya para pencuri kemudian punya peluang baru nih. Daripada kita ngerampok bank, mendingan kita nimpe kotak amal di masjid gitu Pak. Itu ada satu modus terbaru tuh, karena kotak amal nggak ada yang jagain tuh Pak, ya kan, kecuali pasang CCTV gitu Pak, ketahuan tuh orangnya siapa yang ngambil begitu. Nah orang Saudi bingung Pak, nggak masuk akal katanya, masa uang receh bisa jadi masjid? Bisa, saya bilang, no, buktinya Indonesia tuh kalau lihat masjidnya tuh indah-indah itu ya kan, dan hebat-hebat gitu, dan nggak berhenti-berhenti yang nyerokin duit di pinggir jalan. Itu kan uang receh Pak, bukan dari zakat, enggak. Belum pernah malah lembaga amil zakat bikin masjid gede. Di mana coba dia bikin? Nggak ada. Lembaga amil zakat ya paling bikin aja bagi-bagi sembako, bikin masjid mah nggak pernah. Nah kalau menurut saya udah bener itu, udah bener. Bikin masjid jangan dari lembaga zakat, ya bikin masjid dari nyerokin aja kan. Dan tukang tipu Pak, banyak yang datang ke masjid Pak. Kenapa? Masjid itu sumber uang ya. Mentang-mentang mukanya rada-rada Arab dikit, dia datang aja ke masjid bilang, Pak saya pengungsi Afghanistan gitu, saya pengungsi Palestina gitu kan. Pengurus masjidnya kan rada-rada nggak paham gitu kan, minta waktu Pak, habis sholat jamaah saya mau nyampein kepada jamaah. Ceramah dia kan, wah cerita macam-macam, gelar sorban, dapat 30 juta. Kotak amal sholat Jumatnya cuma 7 juta. Nah ini yang buat tukang tipunya dapat 30 juta Pak. Itu kan tinggal nipu doang, gampang gitu. Karena jamaah itu semua datang ke masjid ternyata bawa duit rata-rata gitu kan. Nah dari situ jamaah sekalian, kita tahu bahwa sumber dana umat itu kalau main paksa di zakat malah nggak jalan sebenarnya. Udah bener Ustadz Yusuf Mansur gitu, dia nggak pakai zakat Pak. Dia bilang aja, Bapak mau rumah yang gede, nah bacain Fatihah atau pegang aja gitu dan sebagainya gitu kan. Artinya gini, syariat zakat memang sebenarnya tidak didesain untuk menarik harta yang banyak karena dia sangat spesifik gitu. Kalau mau narik harta yang banyak ya bikin tablik akbar, bikin pengajian gitu. Kenapa kok ada ribut-ribut ya, ada pengajian DW-Kot dan sebagainya, bukan karena ustadznya salafi, bukan salafi Pak, tapi kencengannya gede masalahnya gitu. Wah lu nyari duit di sini di daerah gue nih gitu. Dia pengen acara pengajiannya di situ, kencengannya buat dia. Kalau kelompok lain yang pakai di situ, ntar kencengannya buat dia kan. Nah, rebutan kencengan sebenarnya intinya sih, rebutan recehan. Tapi emang dari situlah sumber dananya gitu kan. Jadi ya amil-amil zakat itu ketika bermain di wilayah zakat agak sulit dia berkembang, karena umat Islam itu kalau secara umum dia nggak main di zakat, tapi mainnya di infak dan di sodakoh. Maka saya usulkan udahlah nggak usah maksain orang zakat, infak dan sodakoh saja Pak. Orang miskin penghasilan pas-pasan gaji 3 koma, maksudnya tanggal 3 udah koma, itu kalau dia mau infak boleh Pak. Tapi kalau orang miskin kayak gitu dipaksa suruh bayar zakat profesi, kagak mau dia. Enak aja gua aja miskin gitu, ya kan? Tapi dengan gaji yang pas-pasan, tukang ojek online yang pas-pasan, dia mau ngasih duit ke dalam kotak amal itu. Itulah kekuatan dari infak dan sodako di luar dari zakat. Nah terakhir jamaah sekalian, dengan penghasilan zakat yang sangat kecil itu, lalu kalau kita bilang kalau zakat dikelola dengan baik, maka kesejahteraan umat Islam akan dibangun, ekonomi dan peradaban Islam akan dibangun. Saya nggak percaya, nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Begini, ini Pak Narmodo, Pak Yaya pasti tahu. Pak Munif itu Pak, di kelas tuh cerita begitu. Seandainya zakat dikelola dengan baik, peradaban Islam itu akan maju. Gitu kan.
karena saya ketua kelas, jadi saya nanya, boleh Pak? Pak, mohon maaf, mau bertanya boleh nggak Pak? Silakan. Begini Pak, kalau zakat dikelola dengan baik maka negara akan makmur, rakyat itu akan sejahtera. Saya cuma mau nanya satu aja Pak, bisa nggak Bapak sebutkan negara mana yang makmur, ya rakyatnya sejahtera, dan itu karena zakat? Lama Pak dia diem, ya belum ada sih katanya. Oh ya sudah, terima kasih Pak, gitu. Ya nggak ada Pak di dunia ini, mana ada. Kalau zakat dikelola dengan baik rakyatnya makmur, mana, nggak ada. Negara-negara makmur di dunia yang Islam Pak ya, Saudi misalnya, emang dari zakat? Bukan, dari minyak, gitu. Minyaknya banyak, rakyatnya sedikit, jadi duit banyak dibagi-bagi, ya seorang dapat banyak Pak. Saya kuliah di Saudi, gaji saya Pak 850 real sebulan. Semua mahasiswa, mau yang pinter, mau yang bego, yang jarang datang dan sebagainya, semua dapat 850 real. Gitu. Itu makmur Pak. Kenapa? Pemasukan negaranya gede, yang rakyatnya sedikit. Qatar Pak, oil and gasnya gede itu, ya kan? Rakyatnya cuma 3 juta, makmur Pak. Singapura penghasilannya gede, rakyatnya cuma berapa? Singapura 4 juta, makmur lah gitu. Indonesia penghasilan gede Pak, rakyatnya kebanyakan, ya kan susah juga. Gimana mau makmur gitu kan? Jadi kemakmuran itu simpel Pak, pemasukan gede, pengeluaran dikit, jadi dibagi-baginya jadi seorang banyak gitu, itu makmur namanya. Kalau zakat bikin kemakmuran mah jauh Pak, nggak nyambung gitu. Dan lagian di masa Rasulullah para sahabat tuh makmur, setelah di Madinah mereka kaya lah dan sebagainya. Emang dari zakat? Enggak dari zakat. Orang zakat tuh baru ada setelah di akhir Pak. Jadi bukannya zakat, dari zakat jadi kemakmuran, enggak. Dari kemakmuran maka jadi wajib zakat, gitu Pak. Dibalik, makmur dulu baru ngomongin zakat. Jangan ngomongin zakat biar makmur, enggak lah. Orang zakat juga penghasilannya sedikit dan dialokasikannya juga sedikit Pak. Makanya teman-teman saya yang mengelola amil zakat, saya bilang gini, duit zakat kumpul berapa duit? Sekian juta, sekian juta. Terus buat gimana caranya memakmurkan rakyat Indonesia? Ya kita bagi-bagi sembako. Bagi-bagi sembako mah nggak makmur, ya kan? Sembako dibagiin seminggu juga habis itu Pak. Minyak, beras, apa semua makmur. Yang mana yang makmur itu? Enggak. Mau berapapun, berapa triliun pun kalau cuma dibagiin doang nggak makmur. Nih kalau mau makmur saya bilang, jalan-jalan ke negeri Cina, cakep gitu loh. Ke negeri Cina Pak. Cina itu rakyatnya banyak banget, miliaran, tapi dia bisa makmur. Kenapa? Industrinya maju, lapangan kerjanya tersedia. Maka di Cina itu Pak, kalau kita bikin ormas nggak laku Pak. Daripada gue ikut ormas, mendingan gue kerja ketahuan, ya kan? Nah di Indonesia lapangan kerjaan nggak ada, bikin ormas gampang Pak, gitu kan? Asal dikasih nasi bungkus sama jaket sama kartu anggota, jadi tuh Pak, gitu ya kan? Nah di Cina Pak, bikin ormas nggak laku, di sana tuh bikin industri, dan saking masifnya industri di Cina, gitu ya, sampai membuat industri-industri besar yang ada di Eropa, yang ada di Amerika memindahkan pabriknya kemana? Ke Cina. Kenapa? Cost-nya lebih murah, kualitas sama, harganya lebih murah, dan itu yang bikin kita kesel Pak, ya kan? Barang-barang Cina itu brengsek banget gitu loh. Ini barang lokal kita, taruhlah kita beli apa nih ya, gadget apa dan sebagainya gitu, yang dari lokal kita, atau beli barang apa yang dari lokal, sepatu, baju dan sebagainya, di kita Pak ongkos produksinya saja sudah 100.000, itu harga dari pabriknya. Kalau kita mau jual paling enggak kan ya 100.000, dia ambil untung lah paling enggak 2 kali lipat ya, 200.000 kita jual gitu Pak. Lah Cina ngejualnya aja cuma gocap Pak, itu pun udah sampai di Indonesia. Lah harga di sononya berapa gitu, dan dia shipping seluruh dunia tuh udah gratis gitu. Pertanyaannya, kok bisa dia kayak gitu? Gampang sih, karena masif gitu loh. Sesuatu ya kalau diproduk secara masif ya murah jatuhnya Pak, ya kan? Handphone pertama saya masih ingat Pak, tahun 91 apa 92 ya. Handphone pertama tuh Pak dibawa sama Pak Habibie dari Jerman. Mereknya apa gitu dari Jerman. Gede Pak segini. Ada antenanya panjang gitu kayak walkie-talkie. Ericsson ya. Dikasih Pak Habibie kepada Pak Harto.
sebagai pengguna handphone pertama. Pak Harto pegangnya tangan dua begini Pak, halo, wah gitu. Telepon genggam namanya waktu itu, karena digenggam gitu kan. Nah, waktu dulu harganya mahal banget, ratusan juta zaman segitu. Sekarang kita beli HP, ya 1 juta, 2 juta dengan segala teknologi, murah banget. Kenapa? Masif gitu. Samsung masih mahal Pak, masih 20 juta tuh Pak yang begini-begini ya kan. Coba yang merek-merek Cina ya kan, murah banget gitu. Dan orang pakai merek Cina daripada beli Samsung, ngapain lu buang duit 20 juta beli begituan doang. Mendingan juga beli Oppo, beli Xiaomi, beli yang kayak gitu kan, ya kan? Kayak gitu. Jadi kan Cina tuh luar biasa. Jadi saya kemarin umroh Pak, pulang Pak, semua yang oleh-oleh saya bawa tuh semua made in Cina semua. Mulai dari sejadah made in Cina, peci made in Cina, jubah, sorban, sejadah, semuanya Cina Pak, gitu kan. Nah pertanyaannya, kok bisa kayak gitu? Ya karena Cina berpikir gini, rakyatku 1 miliar, 2 miliar, kalau nggak ada industri, nggak menyerap tenaga kerja, itu mau jadi preman semua apa gimana? Ya kan? Nah disiapinlah itu namanya industri, biar terserap semua tenaga kerjanya. Nah dengan demikian aman kita, semua kerja. Makanya Bapak bikin partai di Cina nggak bisa Pak. Partai di Cina menatu, udah partainya negara doang gitu. Di sini partai banyak banget. Kenapa? Ya banyak pengangguran, ya kan? Orang nggak punya duit, ayo ikut gitu kan. Banyak pengangguran. Bikin ormas Pak di Indonesia gampang. Kenapa? Banyak pengangguran, SDM-nya banyak. Nah kalau di Cina Bapak nyari peserta gitu, ngapain gua ikut rapat partai, organisasi dan sebagainya? Orang gua kerja tiap hari. Orang Cina tuh kerjaannya cuma satu Pak, kerja doang gitu, ya kan? Karena terserap gitu kan. Nah makmur jadinya Pak. Sekarang ini kalau kita jalan-jalan ke berbagai tempat-tempat eksotik di dunia, ya saya kemarin jalan-jalan ke Mesir lah, kemana-kemana, turis Cina itu Pak, di mana-mana orang kaya baru Pak, ya kan? Orang kampung, tapi mereka kaya raya gitu karena kemakmurannya. Jadi memakmurkan negeri itu bukan dengan zakat Pak, dengan bangun industri yang banyak, beri kesempatan lapangan kerja yang banyak, itu aja sih. Makanya ke depan kalau kita mau bikin partai Pak, jangan bikin partai Pak, bikin industri aja. Nanti semua karyawan kita wajibin nyoblos kita gitu, ya kan? Jadi kan karyawannya banyak gitu. Lu mau kerja di sini, nyoblos gua lo ya, awas lu, kalau gua pecat lo gitu kan, bisa gitu. Kedepannya begitu Pak. Saya yakin seandainya ada partai yang punya industri yang sebesar itu, harusnya bisa tuh Pak. Cuman kan kalau sekarang nggak bisa ya. Walaupun dia pengusaha sukses, karyawannya belum tentu mau milih dia Pak, ya, belum tentu gitu ya. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.